Saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan tentang pembiasan cahaya pada lensa cembung. Kelompok kami terdiri oleh saya sendiri, Taufik Rohman, Via Catur, Raka Rozak, Vivi Aprilia, Septian Dwi, dan Yunita Kurniawati. Halaman pertama, A. Pembiasan cahaya pada lensa cembung. Lensa cembung atau lensa konvergen adalah lensa dengan bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepi. Cahaya yang jatuh pada permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Berkas sinar datang akan dibiaskan sehingga berkas-berkas sinar biasanya mengumpul. Bagian lensa yang tebal akan menghambat cahaya lebih banyak daripada bagian lensa yang tipis. B. Pemantulan cahaya pada lensa cembung. Lensa permukaan utamanya berbentuk cembung atau melengkung keluar. Karena berbentuk cembung, maka pusat kelengkungan dan titik fokus utama atau F1 berada di belakang lensa, sedangkan pusat kelengkungan dan titik fokus kedua atau F2 berada di depan lensa. C. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Contohnya sinar istimewa 1, 2, 3, dan 4. Sinar istimewa 1, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus F1 di belakang lensa. Sinar istimewa 2, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa 3, sinar yang datang melewati pusat optik lensa O akan tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Sinar istimewa 4, sinar datang dengan arah sembarang dibiaskan melalui titik fokus tambahan FT di belakang lensa. FT adalah titik perpotongan dari sejajar sinar datang yang melewati pusat optik lensa dengan garis tegak lurus yang ditarik dari titik fokus F1. Lanjut, D. Pembentukan bayangan pada lensa cembung. A. Jarak benda lebih besar 2F2. Dengan menggunakan sinar istimewa lensa cembung yaitu nomor 1 dan nomor 3, diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, diperkecil, dan letak bayangannya di antara F1 dan 2F1. B. Benda diletakkan di antara 2F2 dan F2 dengan menggunakan sinar istimewa lensa cembung yaitu nomor 1 dan nomor 3, diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, diperbesar, dan letak bayangannya di luar 2F1. C. Benda diletakkan di F2 benda diletakkan di F2 objek dengan menggunakan sinar istimewa lensa cembung yaitu nomor 1 dan nomor 3, diperoleh bayangan yang bersifat maya tidak terhingga. D. Benda diletakkan di antara F2 objek dan pusat lensa benda diletakkan di antara F2 dan pusat lensa. Dengan menggunakan sinar istimewa lensa cembung yaitu nomor 1 dan nomor 3, diperoleh bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar, dan terletak di depan lensa. Lanjut, E. Persamaan bayangan lensa cembung. Pada lensa cembung, hubungan antara jarak benda atau S dan jarak bayangan atau S aksen akan menghasilkan jarak fokus atau F. Hubungan tersebut secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 2/R sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Keterangan S jarak benda, S aksen jarak bayangan, F jarak fokus, R jari-jari lensa. Sementara perbesaran bayangan atau M dapat dicari melalui perbandingan antara tinggi bayangan dengan tinggi benda atau jarak bayangan dengan jarak benda yang dirumuskan sebagai berikut.
F kekuatan lensa, P sama dengan 1/F, F dalam meter, atau P sama dengan 100/F, F dalam bentuk cm. Keterangan P kekuatan lensa atau dioptri, F sama dengan jarak fokus. G manfaat lensa jembung: 1 sebagai kaca pembesar, 2 sebagai kaca pembesar, 2 sebagai lensa objektif dan okuler pada teropong, 3 sebagai lensa objektif pada mikroskop, 4 sebagai kacamata rabun dekat. Sekian dari kelompok kami, saya Taufikur Rahman. Mungkin ada salah kata atau salah perilaku, mohon dimaafkan. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau melanjutkan perjalanan.